Ibu menyampaikan ini hari yang berbahagia. Buat saya juga hari yang berbahagia karena tentunya industri kreatif seperti tiket.com ini akan sangat-sangat membantu peningkatan pariwisata, wisatawan dari luar negeri maupun wisnus di dalam negeri. Ya, karena tentu ini bukan saja kita bicara untuk orang dari dalam negeri, tapi dari luar negeri dia bisa melakukan planning dan bahkan bisa sekarang booking kereta api untuk melakukan perjalanannya. Dan potensinya luar biasa. Kalau tadi digambarkan 52 juta penumpang di Soekarno-Hatta dengan pertumbuhan 37%. Kalau kita lihat dari segi jumlah wisnus di dalam negeri, itu jumlahnya 245 juta perjalanan per tahun ya, dan itu akan growing terus karena middle class kita. Dan memang keberadaan budget airlines itu sangat mendukung peningkatan dari perjalanan di dalam negeri, dan juga keberadaan kereta api. Saya rasa sekarang banyak orang yang berwisata dengan menggunakan kereta api, apalagi sekarang dengan kemudahan yang bisa dilakukan booking 90 hari ya sebelum perjalanan, itu akan luar biasa. Jadi kalau kita hitung Lebaran kapan tahun depan? September ya, Agustus. Jadi 3 bulan sebelum Agustus pasti orang sudah siap booking. Jadi itu sudah pasti akan sangat membantu dan akan mengurangi calo ya. Saya rasa ini kelihatan sekali apa yang kita lihat. Dan budget airlines itu benar-benar memudahkan dan membuat travel accessible untuk semua. Ya, saya baru-baru ini sejak jadi Menteri Pariwisata sebetulnya saya sudah mengetes hampir semua mode of transportation yang belum ojek aja. Tapi hampir semua budget airline kayaknya saya udah coba ya, termasuk Susi Air, Trans Air dan lain sebagainya. Jadi saya naik Lion Air pulang dari Bali dan ya, ngobrol-ngobrol sama yang nganter. Ternyata Lion Air itu 13 kali sehari ke Bali. Saya juga baru tahu itu. 13 kali nggak salah. 13 kali sehari ke Bali. Ya. Jadi itu saya juga terus terang saya kaget. Saya tidak pernah sadar bahwa segitu banyaknya rute yang ke Bali, dan itu menunjukkan bahwa memang travel sudah menjadi sangat accessible, dan mungkin travel and leisure and entertainment itu bukan saja luxury tapi sudah menjadi semacam basic needs untuk masyarakat kita yang tentunya tambah sejahtera. Jadi ini keberadaan one stop service untuk booking yang saya rasa sudah membangun suatu sistem ya. Suatu sistem yang memikirkan orang travel itu bagaimana konektivitas sebetulnya. Karena ujung-ujungnya people to people movement hanya bisa berhasil dan bisa efisien, bisa murah, bisa cepat kalau konektivitasnya terjamin. Dan konektivitas itu multimoda transportation tadi itu saya rasa benar-benar adik-adik kita ini 4 musketeers, 4 or 5? 5. Natalie, 5 is Natalie, 5 of you, 5 musketeer ini saya rasa sangat kreatif, sangat inovatif, sangat bisa melihat keperluan pasar, dan bukan hanya satu hal adalah untuk bisa melihat keperluan pasar dan keperluan consumer. It's another thing untuk bisa menciptakan sistem yang bisa melayani the needs of the customer. So you now can have hotel, pesawat, kereta api. Mungkin tadi what next-nya itu nggak tahu, ferry dan kapal masuk ke ojek. Mungkin Anda bisa link dengan Gojek misalnya. Gojek itu untuk booking online untuk ojek. Restoran mungkin ya, next hopefully restoran. Jadi kita kalau mau makan di Bajingkrak bisa reservation dulu ya. Dan bisa blok seat. Yang itu saya akan blok yang di dekat banyak botol-botol kecap. Jadi saya rasa ini one stop service untuk hotel, pesawat, kereta api, dan entertainment dalam segala macam halnya termasuk restoran. Dan saya rasa ekonomi kreatif itu apa definisinya? Definisinya adalah value creation sebetulnya. Dia adalah suatu industri atau bidang yang value creationnya itu tinggi sekali. Because once you have a good idea, how do you monetize that idea? If it works, then you get really high value. And
kadang-kadang sulit untuk bisa diprediksi suatu ide itu bisa berkembang kemana. Dan kalau saya lihat tadi berkembang ke B2B-nya itu sangat menarik, di mana berkaitan dengan travel agent, dengan UKM, dengan komunitas. Dan yang bagi saya menarik waktu diceritakan ini juga sama Pak Wimbo yang minta ketemu Pak Koko. Ada apa sih ya? Ini pokoknya ada yang diceritakan gitu ya. Datang dengan rombongan Mas Ketir tadi ya. Tapi Pak Koko hanya membuka pintu. Setelah itu mereka harus convince kita ya. Dan di situ diceritakan kalau saya tidak salah ingat banyak ibu-ibu rumah tangga ya yang kerja yang tinggal di kompleks itu di real estate. Dia bisa punya bisnis kecil-kecilan untuk membantu membooking travel untuk ya tetangga-tetangganya yang mungkin less internet savvy daripada tetangga-tetangganya. So dia dapat income, dia dapat fee ya dengan melakukan itu. Dan kalau saya tidak salah, you offer your system untuk dipakai oleh siapapun, gitu kan, dengan semacam fee base. Jadi itu berarti multiplier effect-nya sangat besar. Jadi suatu sistem yang sudah dibangun, sudah dipikirkan bagaimana interaksinya antara booking dan payment itu bisa digunakan oleh yang lain-lain ya, termasuk UKM, termasuk ibu rumah tangga yang bisa bekerja dari rumah. Jadi itu saya rasa luar biasa potensinya. Dan kami tertarik juga yang untuk sinema, booking tiket untuk sinema. Mungkin pemerintah daerah yang harusnya tertarik. Karena di banyak negara payment system dari bioskop itu bukan dikendalikan, ada kerjasamanya dengan pemerintah, karena disitulah mereka biasanya menarik pajak penonton. Tapi pajak penonton itu bukan hanya untuk revenue dari pemerintah, tapi dia juga pakai untuk dikembalikan untuk mengembangkan film, ya, sektor filmnya. Itu banyak dilakukan seperti Korea, mereka mengambil 3% dari tiket sales itu untuk membangun di Korea nih, untuk membangun film industri di Korea misalnya sebagai contoh. Jadi ini mungkin suatu hal yang nanti di kemudian hari bisa kita bahas bagaimana hal itu bisa kita kembangkan ke depan. Jadi kami mengucapkan selamat kepada 5 masketir kita yang merupakan pasukan orang kreatif muda yang akan membantu untuk meningkatkan value creation yang luar biasa untuk Indonesia dan menyediakan suatu service yang akan benar-benar membuat travel itu accessible untuk banyak orang ya. Dan itu saya rasa mengingat bahwa travel and leisure adalah basic needs, mungkin itu juga ada di luar, itu good business, itu juga good contribution to the society. Dan mudah-mudahan Anda bisa lima masketir ini bisa berhasil dan terus berkembang, dan yang what next-nya itu terus berkembang. Saya tadi memberi PR saja, kalau tadi bisa milih duduk, kita booking seat di mana. Saya bilang, bisa nggak saya pilih siapa yang duduk sebelah saya? Bisa jadi biro Mak Comblang juga ya. Jadi tapi it's half serious point actually. Saya baca di koran sebetulnya, di koran internasional itu ada, kita bisa di airline sekarang kita bisa at least we can determine, okay, I want to sit next to bukan orangnya tapi tipe orang yang kita mau duduk sebelah kita gitu ya. Tapi we pay more for that service. Jadi itu bukan, it's not a joke, tapi bisa juga half reality juga. Entah bagaimana itu bisa dilaksanakan, tapi ya siapa tahu, atau kita mau di sebelah kita kosong, kita bayar more gitu kan ya, or mungkin ada kategori premium traveler or something like that. Mungkin yang mumpung ingat, karena ini bicara travel database, sebetulnya you are going to have a database yang sangat valuable ya. Dari database itu mungkin frequent traveler akan kelihatan dari database ini. Dan kalau ini frequent traveler yang dalam kaitannya internasional, kita punya bayangan bahwa kalau seseorang itu menjadi frequent traveler, dia itu sebetulnya memang untuk pekerjaannya atau untuk leisure-nya dia banyak travel, harusnya dia mungkin ya tidak perlu visa gitu ya, karena dia sudah frequent long time traveler gitu, dibanding dengan orang yang mungkin belum kita
kita lihat profilnya. Jadi itu penggunaan dari database traveler yang akan terbentuk dengan sistem seperti ini. Ini juga bisa membantu banyak hal di luar itu. Jadi mungkin what next-nya itu sebetulnya quite unlimited. Dan itu yang exciting mungkin ya dari industri kreatif dan kreativitas dari adik-adik, 5 adik-adik kita yang semuanya di bawah 30 tahun, di bawah 25 tahun. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk anak-anak muda kita ini. Saya bangga dan saya tunggu the next installment untuk membantu easier travel dan itu akan sangat membantu peningkatan target kita untuk wisatawan dari luar negeri maupun dalam negeri. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Ibu Manik.